Sidang kasus kepemilikan senjata api ilegal dan satwa liar yang menjerat Gatot Brajamusti kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Tapi sayangnya, dalam sidang dengan agenda duplik tersebut urung terlaksana lantaran terdakwa tak bisa hadir di ruang sidang. Tertundanya proses sidang hingga tanggal 31 Mei mendatang disebabkan karena Gatot Brajamusti disebut tengah sakit dan mengalami stroke ringan. Itu Pak, harus dicek terus Pak. Ya. Ini kapan kira-kira? Karena terdakwa belum bisa dihadirkan pada hari ini oleh penuntut umum karena sakit dengan surat yang disampaikan, maka perkara ini ditunda hari Kamis 31 Mei 2018. Ada lagi Pak? Sampaikan? Cukup ya? Sidang selesai. Hari ini sidang Gatot untuk perkara yang senpi dan satwa. Seyogianya hari ini acaranya duplik, namun terdakwa masih sakit, jadi masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Hari ini tidak bisa dihadirkan. Suratnya sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim untuk kita minta supaya ditunda 2 minggu. Gatot yang telah divonis hukuman 9 tahun penjara terkait kasus narkotika dan asusila disebut tim kuasa hukumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tapi setelah diperbolehkan pulang, Gatot kembali harus jalani perawatan di rumah sakit lantaran tangan dan kaki sebelah kiri Gatot tak bisa bergerak. Lantas, benarkah stroke ringan yang dialami Gatot Brajamusti disebabkan karena stres memikirkan vonis penjara hingga kasus kepemilikan senjata api ilegal dan satwa liar yang kini masih dalam proses persidangan? Dari hari Selasa gitu. Dari Selasa Iya, dari Selasa. Dan beliau juga kondisinya sulit untuk bangun, kan duduk di kursi roda. Kemudian jika dipanggil untuk persidangan juga kasihan. Berbicara pun untuk fokus beliau sulit kan istilah. Yang mungkin itu salah satunya namanya orang. Karena kan tekanan fisik jadi menguras diri itu kan dimana-mana kalau orang divonis berat kan pikiran akhirnya drop. Bisa jadi itu. Dari kondisi Gatot Brajamusti yang disebut mengalami stroke ringan, Sheila Marcia secara mengejutkan terlihat mendatangi Ditlantas Polda Metro Jaya baru-baru ini. Sheila Marcia yang memilih bungkam disebut kuasa hukumnya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kecelakaan yang melibatkan Sheila dan Melodia Vanessa pada 6 Mei 2017 lalu. Bentar Kak. Kak. Kasihlah. Agendanya adalah pemanggilan saksi terhadap Sheila ya. Nah, yang ditanyakan penyidik ya. Untuk ditanyakan penyidik itu kronologis kejadian gimana gitu, sama lokus deliktinya di mana. Di saat Sheila harus meluruskan kronologi yang sebelumnya sempat simpang siur di hadapan polisi, Vanessa yang menderita luka parah hingga sempat koma pasca kecelakaan harus kembali naik meja operasi. Baru-baru ini Vanessa menjalani operasi pembukaan pen di tubuhnya. Alergi ya? Pas bilang alergi ya? Emang ada alergi? Waktu itu alergi ya, Nes ya? Ingat nggak deh? Mau pulang alergi. Hai Nes. Vanes baru selesai operasinya, puji Tuhan maksudnya semuanya berhasil. Jadi skrunya yang dari lama baru 7 semuanya bisa lepas. Memang agak susah, dokter bilang sampai 5 jam, perkiraan 3 jam ini 5 jam.
aku habis operasi pen. Kan kemarin ini kan waktu kecelakaan kan aku patah pelviknya. Terus pasang pen. Nah ini. Makanya kemarin kan aku jalannya masih kayak robot kemarin. Terus dikeluarin ya seginilah. Sejak kecelakaan menimpa mereka, hubungan Sheila dan Vanessa kian renggang. Apalagi ketika Vanessa merasa tak terima dengan pengakuan Sheila selama ini terkait kronologi kecelakaan yang dianggap menyudutkan dirinya. Hal ini pula yang membuat Vanessa melaporkan Sheila ke Polda Metro Jaya. Lalu apa yang diinginkan Vanessa? Aku sempat SMS dia. Aku bilang, "Cong, gue inget loh. Lu tarik setir gue." Terus gitu dia balasnya marah-marah. Dari Sheila-nya ya, dia terus threaten, nuntut, apa sih? Mengancam. Ya, nakut-nakutin. Ya. She said I have a SMS from her. She said jangan mentang-mentang lu amnesia. Jangan mentang-mentang lu lupa ingatan. Lu bisa bohong. And I'm like, wait, if I'm your friend, kalau emang gue teman lu, seharusnya lu seneng dong. Lu seharusnya seneng. Gue tuh ingat lu seharusnya seneng. Cocok omongan sama tangan nih ya. Gak lama kemudian si Selanya dicekek sama si Vanessa. Cekek sama Vanessa. Ya sakit lah si Selanya kan. Wow, gini-ginian. Gak lama ya terjadi itu. Gitu loh ini. Ya, dia tinggal ngaku aja. I mean it's gampang sekali itu. Bilang aja iya, gue bohong. Gue nggak sadar. Gue belum ngeh gitu. Masih apa namanya? Masih kaget. Bilang aja, ya gue bohong. Itu doang, gampang banget. It's actually very very simple. Sejauh ini tadi Mbak Sheila bercerita sama saya ya dia nggak mau tuntut balik atau apa gitu loh. Tapi nggak tahu ya kemudian dia mau berubah pikiran lagi, mau tuntut balik. Saya juga belum bisa pastikan itu. Tapi tadi sempat dia ngomong saya tidak mau tuntut balik gitu loh. Ya dia nggak mau aja gitu loh. Terima kasih tahu alasan. Dari kondisi Gatot Brajamusti hingga kedatangan Sheila Marcia ke kantor Ditlantas Polda Metro Jaya, inilah semarak Ramadan di berbagai daerah. Nah, seperti apa tradisi warga Kampung Babakan Tangerang yang ramai-ramai mendatangi Sungai Cisadane untuk mandi membersihkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Dan seperti apa pula tradisi unik di negara lainnya, seperti Mesir hingga Albania. Nah, apa kata para bintang hingga tokoh agama melihat beragam tradisi di bulan Ramadan? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Ramadan datang, alam pun riang. Memasuki bulan Ramadan, berbagai tradisi di sejumlah daerah kian menyemarakan datangnya bulan suci. Seperti itu pula yang rutin dilakukan warga Kampung Babakan Tangerang setiap tahunnya. Sebelum menjalani ibadah puasa sebulan penuh, warga setempat beramai-ramai mendatangi Sungai Cisadane untuk mandi dan membersihkan diri mereka. Ritual yang setiap tahun diadakan oleh warga Babakan tersebut kian menyedot perhatian saat menggunakan merang, yakni beras tangkai padi yang sudah kering kemudian dibakar dan direndam. Lalu seperti apa keseruan warga Babakan saat menjalani tradisi keramas merang pada hari Selasa lalu? Ini buat selama bertahun ini buat nyambut bulan puasa. Setiap tahunnya rutin. Terus buat keramas bareng bersama.
dari RW 01 Babakan, Kampung Bekelir. Mulanya kita kan masing-masing kalau mau menjelang bulan suci Ramadan itu mandi keramas, mandi masing-masing. Kemudian kita bersama dengan anak-anak muda punya ide bagaimana kalau kita adakan setiap tahun di Bantara Cisadane, karena kita punya lokasi yang lumayan lah bisa untuk kita gunakan. Nah, alhamdulillah kita udah beberapa tahun ini berjalan gitu, tiap tahun gitu. Yang namanya tradisi, Pak ya. Walaupun kita udah modern, tradisi harus kita hidupkan. Pasti kan setiap daerah, setiap kota, setiap provinsi segala macam bla 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 pasti punya tradisinya sendiri ya. Ya kita harus menghormati lah. Ya mungkin itu adalah cara mereka mensyukuri karena bisa ketemu sama Ramadan lagi gitu. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Tradisi tahunan warga Babakan tersebut juga menyita perhatian para bintang hingga tokoh agama. Lalu bagaimana pula dengan Dinda Kanyadewi hingga Aji Pangestu? Adakah tradisi khusus yang mereka lakukan menyambut bulan Ramadan? Kalau aku sendiri sih dalam keluarga sih sebenarnya nggak ada terlalu tradisi yang khusus banget atau gimana ya. Jadi memang paling di buka atau sahur pertama itu biasanya kita harus bareng-bareng, itu aja. Maksudnya sesimpel itu karena kayak kita membuka bulan Ramadan nih bareng-bareng rame-rame sekeluarga. Jadi gitu aja sih. Kalau di lingkungan gue sih karena udah kota ya, terkontaminasi dengan kota ya. Jadi yang simpel-simpel aja, paling kita nyekar ke makam orang tua, terus kita ke orang-orang yang sekitar kita, minta maaf karena kita mau masuk bulan Ramadan. Nggak ada seperti hal-hal yang lain. Bulan Ramadan. Tak hanya di negeri sendiri, bulan suci Ramadan juga disambut begitu istimewa di sejumlah negara lainnya. Seperti halnya di Mesir, di mana warga di sana menghiasi rumah, apartemen, dan jalan dengan lampu fanus atau lentera yang banyak dijual di sana menjelang bulan Ramadan. Dengan beragam bentuk dan ukuran, memasang lampu fanus menjadi salah satu tradisi rutin setiap datangnya bulan Ramadan bagi warga di Mesir. I inherited this business from my great-grandparents, whom inherited it from our ancestors of the Fatimid dynasty, he says. We were worried that because of the January Revolution, there won't be the usual demand on the fanus. Sementara itu, dari Albania, masyarakat setempat memiliki tradisi lodra, sejenis beduk khas Albania. Lodra yang berbentuk drum silinder dilapisi kulit domba atau kambing dibunyikan dengan penuh semangat. Lodra yang juga diiringi oleh bunyi dari alat musik tiup digunakan warga di sana untuk membangunkan orang untuk santap sahur. Hari pertama menjalani ibadah puasa, Farel Bramasta mendapat kejutan tak disangka-sangka. Farel yang sempat terjebak macet sebelum menikmati buka bersama dengan adik dan ayahnya, Ivan Fadila, dikejutkan dengan kehadiran sang kekasih bersama ibu dan kakak dari Natasha Wilona. Bukan sekedar memberi dukungan dan ikut menikmati santap buka puasa, Wilona bahkan turun langsung menyiapkan takjil berupa es buah untuk Farel dan keluarga. Oke pemirsa, hari ini aku mau bikinin takjil buat Farel dan aku lagi pengen bereksperimen mau naruh, biasanya kan aku taruhnya di mangkok, nah kali ini aku mau taruh di semangka.
Iya, yang pasti seneng banget lah, karena kan hari pertama buka puasa pasti pinginnya kan kumpul-kumpul bareng sama keluarga rame-rame kan. Terus juga hari ini ternyata disamperin sama Wilona, sama Tante, sama Lala juga. Terus malah dibikinin es buah sebaskom lagi. Jadi ya seneng lah, ada apa namanya, tradisi-tradisi buka puasa zaman dulu tuh ada lagi sekarang. Ini pertama kali juga aku nemenin orang puasa dan berbuka. Terus tadi pagi dia apa sayang tadi pagi? Oh, sahur. Setelah menikmati buka puasa hingga sholat tarawih di masjid, Farel langsung berolahraga di salah satu ruangan di rumahnya. Dan keseriusan Farel untuk tetap berolahraga meski seharian penuh menjalani puasa mendapat pujian dari Wilona. Oke pemirsa, ternyata walaupun dia puasa dia tetap berolahraga nge-gym. Aku lagi mau ngeliat dia nge-gym. Rajin sih dia, mungkin karena dari pagi sampai siang kan dia nggak tidur terus kan, tidur, jadi dia bangun ya dia belum sempat olahraga, baru sekarang dia sempat habis buka. Nggak ada waktu lagi, ntar takutnya kalau pas lagi puasa kan kecapean, jadi waktunya ya habis buka puasa sebelum tidur, jadi ntar tinggal bangun tidur, sahur, tidur lagi, salat subuh tidur lagi. Kehadiran Wilona bersama ibu dan kakaknya di rumah Farel hingga menyiapkan es buah untuk berbuka puasa menyisakan kebahagiaan tersendiri bagi Farel. Apalagi kebersamaan itu diretas mereka di hari pertama puasa. Ya alhamdulillah, yang pasti hari pertama puasa di tahun ini itu diberi apa ya? Ya aku seneng lah, bahagia banget masa bisa berkumpul sama papa, sama ade, terus juga disamperin sama Wilona, sama mamahnya, sama kakaknya. Jadi nggak nyangka kan dia mendadak juga kan, bilangnya tadi siang kan mau bikinin es buah apa segala macem ya. Seneng sih, dia kaget sih begitu aku pulang ke rumah, pemandangan pertama yang aku lihat tuh ada Tante Teresia, Lala sama Wilona lagi motong-motong buah gitu. Lagi duduk motong-motong buah, aku kaget loh ada apa nih, ternyata bener-bener lagi bikinin es buah satu baskom gede banget gitu. Kedekatan keluarga Farel dan Wilona memang bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya mereka kerap terlihat menghabiskan waktu bersama. Lalu benarkah Farel dan Wilona sudah siap melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi? Wilona sama keluarga udah kenal udah hampir 3 tahunan ya? Udah hampir 3 tahunan ya? Iya, 3 tahun. Dari awal, pokoknya dari awal banget aku baru mau main sinetron yang nggak jadi tayang itu dipasanginnya sama Wilona waktu itu, dan waktu itu pas sempat satu judul bareng itu sempat inilah suka ngobrol juga sama mamanya Wilona kan, ngobrol-ngobrol. Ya termasuk jarang sih kalau bener-bener kayak dua keluarga kumpul, karena kan kadang-kadang punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau yang kayak liburan bareng atau kadang-kadang kayak makan bareng, udah beberapa kali ya? Nonton bareng udah beberapa kali. Kau satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot selama bulan Ramadan, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, satu untuk semua. Lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu, datang menjemputmu pulang. Ingat selalu, sayang, hatiku kau genggam. Aku tak